Kajian Islam Ilmiah di Roja TV dan Radio Roja. Simak Radio Roja Bogor 100.1 FM, Radio Roja Majalengka 93.1 FM, Radio Roja Palu 101,8 FM, dan Radio Roja Bandung 104.3 FM. Menebar cahaya sunnah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man wala. Asyhadu an la ilaha illallah wa la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh amma ba'du. Ikhwatal Islam, a'azakumullah, sahabat Roja dimanapun Anda berada. Alhamdulillah di kesempatan pagi hari ini, di hari Jumat, kita dapat bersua kembali dan kita akan ikuti bersama kajian ilmiah yang kami hadirkan secara langsung dari pembahasan faedah-faedah sejarah Islam yang disampaikan oleh Ustaz Dr. Ali Musrif Syamjan Putra hafizahullah ta'ala dari Insya di Pekanbaru Riau. Alhamdulillah kami sudah terkoneksi dengan beliau. Semoga Allah menjaga Ustaz beserta keluarga, berkahi ilmu yang akan disampaikan dan juga berkahi pertemuan kita di kesempatan hari ini. Dan seperti biasa setelah materi, untuk Anda yang ingin bertanya silahkan bisa mengirimkan pertanyaannya melalui layanan pesan WhatsApp di nomor 0218236543, atau Anda juga bisa menghubungi kami di layanan telepon di 0218236543. Baik, langsung kita akan simak bersama materi yang akan disampaikan. Kepada Ustaz kami persilahkan, falyatafadhal mashkura. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, la hawla wa la quwata illa billah. Pemirsa dan pendengar Roja TV dan Roja rahmati Allah SWT. Alhamdulillah, puji syukur kepada Allah SWT. Salawat dan salam kepada Nabi kita Muhammad SAW. Semoga Allah Subhanahu Wa Taala senantiasa membimbing kita di atas agama yang mulia ini, memberikan kepada kita kesabaran di dalam menjalankan ketaatan kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Pemirsa dan pendengar rahmati Allah Subhanahu Wa Taala. Pada kesempatan ini kita akan melanjutkan pelajaran kita, yaitu jawaban terhadap syubhat-syubhat yang dituduhkan oleh Syekh Zaini Dahlan terhadap Syekh Muhammad bin Abdul Wahab rahimahullah ta'ala. Di antara perkataan-perkataan Syekh Muhammad Zaini Dahlan di dalam kitabnya adalah, beliau berkata, wa man ta'ammal Qur'an, man ta'ammal Qur'an wa ma tadammanahu min at-tasrih wal ima'i ila wujubin bala fi ta'zimihi wa tawqirihi wal adabi ma'ahu. Beliau mengatakan, barang siapa yang merenungkan Al-Quran dan apa yang terkandung di dalamnya, baik secara tegas maupun secara isyarat, tentang wajibnya mubalaghah fi ta'zimihi, berlebih-lebihan dalam mengagungkan, menghormati Rasulullah SAW. Baik. Ini ada ungkapan di sini, yaitu masalah berlebih-lebihan. Itu beliau mengatakan tentang wajibnya memuliakan Rasulullah SAW, mengagungkan beliau dalam bentuk berlebih-lebihan. Pada kali yang lain, beliau juga mengatakan, innal mubalagha fi ta'zimihi wajibatun. Sesungguhnya berlebih-lebihan di dalam mengagungkan atau memuliakan Rasulullah SAW adalah wajib. Nah, ini yang membuat berbagai pernyataan-pernyataan yang melampaui batas dalam agama ini. Sehingga banyak sekali perkara-perkara yang disyariatkan oleh Allah dan Rasulnya dilanggar dengan asumsi atau dengan doktrin wajibnya berlebih-lebihan di dalam menghormati Rasulullah SAW. Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam kitabnya yang mulia Al-Quran Al-Karim menggambarkan bahwa penyebab utama menyimpangnya orang Yahudi dan Nasrani dalam agama mereka adalah penyebabnya al-ghulu, berlebih-lebihan.
Maka Allah SWT katakan dalam firman-Nya, "Qul ya ahli kitabi la taghlu fi dinikum." Wahai orang-orang Alkitab, jangan kalian berlebih-lebihan dalam agama kalian. Karena sikap berlebih-lebihan itu tidak dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala, di mana Allah kata innallaha la yuhibbul mu'tadi. Allah tidak suka kepada orang-orang yang melampaui batas. Allah telah menetapkan setiap segala hal itu ada batasan-batasannya. Maka tidak boleh dilampaui. Karena bila kita lampaui, maka kita masuk dalam sikap al-ghulu, ya, atau ifrat, berlebih-lebihan, ekstrim, ya, ini tidak dibolehkan dalam agama kita. Rasul kita Shallallahu Alaihi Wasallam juga menegaskan dalam sabdanya, "Iyyakum wal ghulu, fa innama ahlaka man kana qablakum al-ghulu fid din." Hati-hati dari kalian terhadap sikap yang berlebih-lebihan. Karena sikap berlebih-lebihan itu telah membinasakan umat-umat sebelum kalian. Kaum muslimin dan muslimah rahmatullah SWT, para pemirsa dan pendengar yang selalu dirahmati Allah SWT. Kalau kita lihat dari penjelasan-penjelasan sebelumnya, maka itu yang perlu pertahanan sikap ghulu. Di antara sikap ghulu itu adalah terhadap kuburan orang-orang soleh, termasuk kuburan para nabi-nabi mereka. Ini dilakukan oleh orang-orang Nasrani dan Yahudi. Di mana Rasul kita SAW ketika ditanya oleh para sahabat yang pergi ke negeri Habasyah dan melihat banyaknya foto-foto dari orang-orang soleh mereka atau nabi mereka di tempat-tempat ibadah mereka, atau mereka membangun kuburan, membangun masjid, tempat ibadah di sisi kuburan-kuburan orang soleh mereka. Maka Rasulullah SAW katakan, haula idza mata fihim rajulun salih banau ala qabrihi masjidan. Mereka itu adalah orang-orang yang bila meninggal di tengah-tengah mereka orang saleh, mereka bangun kuburan, ya, mereka bangun masjid di dekat kuburan mereka. Maka oleh sebab itu ulama kita menyebutkan tidaklah bisa disatukan antara kubur dan masjid. Dan budaya ini banyak, ya, terdapat di tengah-tengah kaum muslimin. Ya, di mana sering ketika ada orang soleh yang meninggal, dijadikan kuburannya sebagai tempat beribadah. Atau juga ada sebagian kaum muslimin mengubur, ya, orang tuanya, kerabatnya di dekat masjid atau di perkarangan masjid. Rasulullah SAW beberapa hari sebelum meninggal menegaskan dalam sabdanya, la'natullahi 'alal yahudi wan nasara ittakhadhu qubur anbiya'ihim masajid. Allah telah melaknat orang Yahudi Nasrani, ya, yang menjadikan kuburan-kuburan nabi mereka sebagai tempat beribadah. Nah, yang paling dipertahankan oleh Syazaini adalah di sini adalah masalah ziarah kubur Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dengan berbagai argumentasi-argumentasi yang tidak berdasarkan dalil-dalil yang valid, kemudian juga logika-logika yang sehat. Sebelumnya telah kita sebutkan betapa banyak hadis-hadis palsu, hadis-hadis maudhu, hadis-hadis dhaif yang dijadikan sebagai pegangan oleh mereka dalam mempertahankan argumentasi mereka, berargumentasi dengan hadis-hadis tersebut, mempertahankan pendapat mereka. Padahal ziarah kubur Nabi SAW tidak keluar dari hukum ziarah kubur yang umum. Tidak ada kekhususan dalam mencari kuburan Nabi SAW. Dan begitu pula sahabat ketika berziarah kubur, seperti Ibnu Umar dan lainnya yang sering ziarah kubur Nabi SAW di masa hidupnya, tidak mengkhususkan kuburan Nabi SAW dengan ritual-ritual tertentu. Apakah itu duduk, berdoa, baca Al-Quran, dan sebagainya.
Bahkan Rasul kita sallallahu alaihi wasallam sendiri memohon kepada Allah dalam doanya, Allahumma la taj'al qabri, Allahumma la taj'al qabri wathan yu'bad. Ya Allah, janganlah engkau jadikan kuburanku sebagai berhala yang disembah. Dan masih banyak lagi peringatan-peringatan Rasulullah SAW tentang kubur. Di antara Rasul kita SAW katakan, la tusallu ilal kubur, wa la tabnu alaiha, wa la tajlisu alaiha. Kata Rasul kita SAW, hadis riwayat Imam Muslim dalam sahihnya, janganlah kalian salat menghadap ke kuburan, dan jangan pula kalian membangun di atas kuburan, dan jangan pula kalian duduk di atas kuburan, wa tujasisuha, dan pula kalian mencat, mengkeramik ya kuburan dan sebagainya. Taib. Ini yang sangat jelas dan tegas dalam sabda-sabda Rasulullah SAW tentang kedudukan kubur. Maka sementara dari ungkapan Syekh Zaini Dahlan tadi jelas satu pernyataan yang tegas, dia katakan bahwa berlebih-lebihan dalam menghormati, memuliakan Nabi SAW wajibatun. Dia katakan wajib. Padahal Allah SWT melarang berlebih-lebihan. Rasul SAW juga melarang berlebih-lebihan dalam memuji dan mengagungkan beliau. Hal ini sebenarnya beliau katakan dalam sabdanya, la tatruni kama atratin Nasara ibn Maryam. Janganlah kalian mengkultuskan aku sebagaimana orang-orang Nasrani mengkultuskan Isa anak Maryam. Dalam sebuah perayaan atau perkawinan, ya undang perkawinan Rasulullah SAW, dipuji oleh para anak-anak yang menyanyikan sebuah syair. Wa fina nabiyyun ya'lamu ma fi ghadin. Rasulullah SAW tidak mentoleransi ungkapan mereka, walaupun itu mereka adalah anak-anak yang mungkin bisa saja salah ucap dan salah kata. Tapi Rasulullah SAW takut bahwa hal itu dipahami, dibolehkan ungkapan tersebut. Maka Rasulullah SAW menegaskan, melarang mereka. La ya'lamu ma fi ghadin illallah. Tidak ada tahu yang akan datang atau apa yang akan terjadi di masa yang akan datang kecuali Allah Subhanahu wa taala. Nah, kalau kita timbang perkataan Syekh Zaini Dahlan dengan ayat hadis-hadis, sungguh sangat bertolak belakang, tidak ketemu. Maka ketika dia mengajarkan wajib berlebih-lebihan, ini jelas keliru sekali. Wajib mengagungkan Nabi SAW, nah itu tidak ada seorang muslim yang memingkari hal itu, tentang wajibnya mengagungkan, memuliakan. Dan yang bentuk yang paling terbaik dalam memuliakan, mengagungkan Nabi SAW adalah menegakkan ajaran beliau, mengamalkan sunnah beliau. Kalau kita dalami lagi bentuk berlebih-lebihan dalam mengagungkan Nabi SAW, adalah ungkapan sebagian orang atau sebagian orang-orang yang mungkin menganggap berlebih-lebihan itu dibolehkan, atau bahkan membuat sebuah pernyataan-pernyataan yang kontra dengan Al-Quran dan hadis-hadis Nabi SAW. Di antaranya seperti mereka mengatakan bahwa makhluk ini diciptakan demi Muhammad SAW. Mereka bawakan sebuah hadis palsu, laulaka ma khalaqtu. Laulaka ma khalaqtul khalaiq. Itu ada dalam kitab-kitab mereka. Kalau bukan demi engkau wahai Muhammad, aku tidak ciptakan makhluk. Ini sudah jelas sekali, ya, hal yang bertentangan dengan Al-Quran. Allah Subhanahu wa taala katakan, "Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun." Kata Allah Subhanahu wa taala, aku tidak ciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah kepadaku. Sementara mereka membuat sebuah hadis palsu, laulaka ma khalaqtul khalaiq. Kalau bukan karena engkau wahai Muhammad, sungguh aku tidak ciptakan makhluk ini. Itu mereka katakan.
Di antara bentuk ekstrim mereka lagi dalam mati mengagungkan Nabi SAW mengatakan bahwa yang pertama sekali diciptakan oleh Nur Muhammad. Itu mereka katakan demikian. Tidak ada satupun dalil mengatakan bahwa yang pertama diciptakan Allah itu adalah Nur Muhammad. Sehingga hadir di dalam kelompok-kelompok Islam mazhab-mazhab batiniyah yang mereka mengatakan bahwa Nabi SAW belum meninggal. Dan berbagai macam bentuk doktrin-doktrin yang sesat menyesatkan kepada umat. Sedangkan Rasulullah SAW jelas diciptakan Allah dari tanah. Beliau adalah keturunan Adam. Ya. Dalam hadis Aisyah anha, Rasulullah SAW bersabda, "Khuliqatul malaikatu min nurin." Malaikat yang diciptakan dari cahaya. Wa khuliqal jan min marji min nar. Diciptakan jin dari bunga api. Wa khuliqa Adam mimma usifa lakum. Dan diciptakan Adam dari apa yang disebutkan kepada kalian, yaitu diciptakan dari tanah. Rasulullah SAW adalah manusia. Sebenarnya Allah tegaskan dalam Al-Quran. Qul innama ana bashar mithlukum yuha ilayya annama ilahukum ilahun wahid. Katakanlah, aku ini manusia seperti kalian. Bedanya dengan manusia lain, Rasulullah SAW diangkat menjadi Nabi, Rasul. Yuha ilayya. Aku diberi wahyu kepadaku. Bahwa tiada yang berhak disembah. Annahu la Qul innama ana bashar mithlukum yuha ilayya annahu la ilaha illallah. Bahwa yang diwahyukan kepada Rasulullah SAW ada bahwa tiada yang berhak sembah kecuali Allah SWT. Qul innama ana bashar mithlukum yuha ilayya annama ilahukum ilahun wahid. Kata Muhammad, aku ini manusia seperti kalian, bahwa semua yang diwahyukan kepada aku, bahwa Tuhan kalian yang sembahan kalian itu hanya satu. Maka juga dalam hadis lain Rasulullah mengatakan bahwa berketurunan Adam. Ana sayyidu waladi Adam yaumal qiyamah wala fakhr. Aku adalah penghulu anak cucu Adam kelak di hari kiamat. Bukan karena berbangga, kata Rasulullah. Sementara ada pendapat-pendapat yang tadi kita gambarkan, mengatakan bahwa makhluk yang pertama ciptakan Allah adalah Nur Muhammad. Lalu semua makhluk Allah ciptakan dari Nur tersebut. Dan banyak lagi pendapat-pendapat yang menyelisihi Al-Quran dan Sunnah. Akidah seorang Muslim. Nah, maka kapan beliau tadi mengatakan al-mubalaghah fi ta'zimi wajibah, mengatakan bahwa berlebih-lebihan mengagungkan Nabi SAW merupakan hal yang wajib, ini suatu pernyataan yang sangat keliru dan bertentangan dengan Al-Quranul Karim. Dari pernyataan itu lahirlah perbuatan-perbuatan, ya, karena dalam pernyataan lain beliau mengatakan selama tidak sampai mempertuhankan maka dibolehkan berlebih-lebihan. Ini jelas juga pertentangan dengan apa yang telah kita nyatakan dalil-dalilnya, sebutkan dalil-dalilnya Al-Quran Sunnah tadi. Saat juga amalan para sahabat. Bagaimana para sahabat Rasulullah SAW mencintai Rasulullah SAW. Maka tidak termasuk bagian dari pengagungan bila orang berlebih-lebihan dalam mencintai Rasulullah SAW, tapi itu adalah melanggar perintah agama. Yang pada akhirnya akan membawa kepada pemahaman yang sesat dan menyesatkan. Lalu ditanggapi oleh Syekh Masyhur Muhammad Masyhur Al-Hindi ini sini, apa ini maksud dengan mubalaghah? Apakah setiap orang berpendapat sendiri, ya, seperti ada orang menganggap haji ke kuburan Nabi SAW atau haji ke kuburan orang soleh, atau dia menganggap sujud kepadanya, kepada Nabi SAW. Bahkan Rasulullah SAW menegur seorang sahabat yang dalam pandangan syar'i berlebihan, yaitu ketika Mu'adz bin Jabal sujud kepada Nabi SAW.
Nabi tanya, kenapa engkau lakukan ini ya Muaz? Terus mengatakan, aku melihat orang-orang Yahudi itu sujud kepada Batarikah, ulama-ulama mereka. Sedangkan engkau lebih aula, lebih mulia daripada ulama-ulama mereka. Rasulullah SAW mengingkari perbuatan itu. Kalau seandainya aku diizinkan membolehkan seorang sujud kepada orang lain, sungguh aku keperintahkan wanita untuk sujud kepada suami. Maka banyak sekali gambar-gambaran apa yang maksud berlebih-lebihan di dalam mengagungkan Nabi SAW. Sujud kepadanya, atau kabar tawaf di kuburannya, atau meyakini bahwa Nabi SAW mengetahui yang gaib dan sebagainya. Atau meyakini bahwa boleh beristighosah dengan Nabi SAW setelah beliau meninggal. Bertawasul dengan Nabi SAW setelah beliau meninggal. Meminta syafaat dan sebagainya. Atau meyakini bahwa Nabi SAW dapat memenuhi permintaan-permintaan umatnya. Menyelamatkan mereka dari bahaya dan sebagainya. Ini semua adalah sifat-sifat keyakinan-keyakinan yang harus kita waspadai. Karena Rasul kita SAW tidak menyukai sikap berlebih-lebihan di dalam menghormati, memuliakan, mengagungkan beliau. Karena berlebih-lebihan dalam mengagungkan Nabi SAW salah jatuh kepada berbagai bentuk perbuatan bid'ah dan kesyirikan. Maka yang benar adalah mengagung Nabi SAW sesuai yang disyariatkan oleh Allah dan juga oleh Rasulullah SAW. Apa bentuknya? Mengagungkan Nabi SAW, mencintai Nabi SAW melebihi dari semua manusia. Sebenarnya Rasul kita SAW sebutkan sabdanya, la yu'minu ahadukum hatta akuna habba ilaihim min walidihi wa walidi wa nasi ajma'in. Tidak sempurna iman, tidaklah beriman salah seorang kalian sampai aku, kata Rasulullah, lebih dicintainya daripada orang tua, yang anak, dan manusia seluruhnya. Kemudian mentaatinya, baik yang beliau perintahkan untuk dikerjakan, hal-hal yang dilarangnya untuk kita tinggalkan. Di antara hal yang paling beliau perintahkan adalah mengesahkan Allah dengan ibadah. Larangan yang terbesar adalah yaitu menjauhi kesyirikan dan segala hal yang mendekatkan kepada kesyirikan. Di antara hal yang beliau perintahkan adalah beribadah kepada Allah sesuai dengan syariat yang dibawa oleh Rasulullah SAW. Di antara hal yang dilarangnya adalah setelah syirik adalah menjauhi segala bentuk hal-hal yang baru, metode-metode, cara-cara yang menyelisihi cara beribadahnya Rasulullah SAW. Kemudian dalam bentuk pengagungan kepada Rasulullah SAW setelah mentaati Allah dan Rasulnya, ya, mencintai Allah dan Rasulnya, mencintai keluarga Rasulullah SAW dan para sahabat, mendengarkan wasiat-wasiat Rasulullah SAW dalam wajib menjaga hak-hak sahabat radhiyallahu anhu. Nah, ini di antara bentuk cinta dan taat kepada Rasulullah SAW, mengagungkan Rasulullah SAW. Tasdihu bima akhbar, mempercayai berita yang sahih dari Rasulullah SAW. Ta'atu bima amar, melaksanakan perintahnya. Ya. Wa tarku ma zajar anhu wa naha anhu wa zajar, meninggalkan apa yang dilarang dicegah oleh Rasulullah SAW. Dan mendahulukan sunnahnya, perkataan Rasulullah SAW dari segala semua perkataan makhluk. Ya. Maka ini adalah bentuk pengagungan yang sesuai dengan Al-Quran dan Sunnah, sesuai dengan syariat itu kan Allah kepada Rasulullah SAW. Kemudian lalu waqulu man inna man taraka syai'an min ta'zim syuru' liman sabi nubuwah za'iman bidzalika al-adab ma'rubiyyah ila akhir kalamihi fa na'am lakin asy-sya'r fi ta'zim syuru'. Ini disebutkan bahwa kita tidak boleh meninggalkan sesuatu pun yang disyariatkan dalam bentuk pengagungan selama itu disyariatkan.
Ya. Dan tentu tidak juga melampaui batas-batas yang telah ditentukan Allah dan Rasul. Tapi apabila orang mengaku mengagungkan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, membesarkan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, mencintai Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dari sisi perkataannya, namun perbuatan-perbuatannya melanggar nilai-nilai tauhid, bahkan sunnah-sunnah Rasulullah SAW. Ini adalah orang yang hanya mengagungkan secara lisan, tidak mengagungkan secara perbuatan. Maka tidak akan ada maknanya seseorang menyatakan cinta kepada Rasulullah SAW, sementara dia lebih mengagungkan para kiainya, para ustadznya. Bahkan sebagian kelompok ada mengakui bahwa guru kiai dan walinya lebih tinggi kedudukannya daripada Rasulullah SAW. Ini sudah bentuk yang berlebih-lebihan. Adapun melakukan perkara-perkara yang diharamkan atau yang dimakruhkan di sisi kuburan Nabi SAW atau dalam mengakuan Rasulullah SAW, maka tentu ini adalah perkara yang bertentangan dengan makna pengagungan yang secara syar'i. Maka beliau mengatakan di sini bahwa menziarahi kuburan Nabi SAW itu tidak ada ulama yang melarang. Yang dipersoalkan adalah atau menziarahi kubur para wali, menziarahi kubur orang soleh, menziarahi kubur secara umum. Tidak ada satupun ulama yang melarangnya. Hanya datang peringatan dan larang para ulama bila perilaku ketika ziarah kubur itu bertentangan dengan nilai tauhid, bertentangan dengan sunnah Rasulullah SAW. Maka di sini ada dua hal yang perlu diperhatikan tentang. Pertama ada wujub ta'zim Nabi SAW. Ya. Ini adalah hal yang disebutkan oleh Zaini Dahlan dalam kitabnya wujub ta'zim Nabi SAW wa rafa'an rutbatihi ala sairil khalqi. Wajibnya mengagungkan Nabi SAW dan meninggikan kedudukan dari semua makhluk. Wasani ifradur rububiyah wa i'tiqad anna Rabb tabaraka ta'ala munfaridun bizati wa sifati wa af'ali an jami' khalqi. Mengisahkan Allah dalam rububiyahnya, bahwa Allah itu satu dalam zat dan sifat dan perbuatannya. Ada satu hal di sini yang lupa selalu oleh orang-orang yang suka melakukan pengagungan yang berlebihan terhadap para Nabi SAW maupun terhadap orang soleh. Mereka tidak menyebut di sini prinsip dari yaitu tentang mengesahkan Allah dalam segala ibadah. Ini yang selalu lupa dalam pernyataan mereka. Karena secara umum mereka memang banyak sekali melakukan pelanggaran-pelanggaran di sisi mengesahkan Allah dalam ibadah. Orang Ahlul Kalam itu hanya mengakui Allah dari rububiyah, menurut mereka asma sifat dan perbuatannya, tapi tidak mereka bahas tentang esanya Allah dalam uluhiyahnya. Lalu oleh sebab itu Syekh Al-Hindi menjelaskan, maka beliau mengatakan la yakhfa ma fi hadzal hasar minan nazar fa innahu la budda hunaka min amri thabit wa adam ihdasu ma laysa min amri din ma lam ya'zan bihi Allah wa rasuluh. Di sini harus ada kait, ada ikatan. Ya, dalam pernyataan ini ada hal yang perlu ditambah, yaitu suatu perkara yang sudah pasti dalam agama ini. Dalam mengagungkan Nabi SAW tidak boleh melakukan perkara-perkara ya, yang baru dalam agama ini, yaitu hal-hal yang tidak diizinkan Allah dan Rasulnya. Ya. Bahkan belum menambahkan ada urusan yang keempat, yaitu islam an manaha anhu wa rasuluh. Menawi segala hal dilarang oleh Allah dan Rasulnya. Paman ahda fi amri ziyarah
orang membuat perkara-perkara baru dalam ketika menziarahi kubur atau kuburan siapapun saja, wali atau nabi, yang tidak pernah disyariatkan oleh Allah dan Rasul, ma laisa alaihi dalilun syar'i, yang tidak ditunjukkan oleh dalil syar'i, ya, maka dia telah melakukan perkara yang dilarang oleh Allah dan dilarang oleh Rasulullah SAW. Maka faqad sara mubtadi'an dhalan. Maka yang dilakukan bid'ah, maka sungguh dia telah melakukan suatu bid'ah yang menyesatkan. Baik. Maka dia katakan dalam ungkapan lain oleh Syazaini Dalan, "Wa man balagha fi ta'zimihi sallallahu alaihi wasallam bi anwa'i ta'zim lam yablugh bihi ma yakhtassu bihi al-bari subhanahu wa ta'ala faqad asaba al-haqq wa hafadha ala janib ar-rububiyyah wa risalah jami'an wa dhalika huwa al-qawl alladhi la ifrata fi wa la tafrit." Ini pernyataan beliau. Barang siapa yang berlebih-lebihan dalam mengagungkan Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan salah bentuk pengagungan, selama tidak sampai pada memberikan hal-hal yang kekhususan bagi Allah. Nah, dalam pernyataan ini, kalau orang tidak berilmu, orang yang tidak mengerti agama, dianggap ini boleh. Selama tidak sampai mengatakan sebagai Tuhan, apa saja bentuk pengagungan itu dibolehkan. Padahal dari dalil-dalil yang telah katakan tadi, dalam hal ini akan timbul banyak bid'ah-bid'ah yang bisa mengantarkan kepada kesyirikan kepada Allah SWT. Itu secara umum. Bila kita rinci, justru Rasulullah SAW sendiri tidak redha, bahkan melarang hal-hal yang berlebih-lebihan dalam mengagungkan beliau dari hadis-hadis yang telah kita kemukakan di awal tadi. La taturuni kama atatin Nasara min Maryam, jangan kalian mengutuskan aku sebagaimana orang-orang Nasrani mengkultuskan Isa anak Maryam. Ketika ada sahabat mengatakan, ya, sya'allah wa syi'ta. Ketika Rasul mendengar seorang sahabat berkata kepada Rasulullah SAW, sya'allah wa syi'ta. Allah telah berkehendak dan engkau berkehendak. Menggunakan huruf waw. Rasulullah menegaskan dalam ungkapannya, aja'altani lillahi niddan, apakah engkau menjadikan aku sebagai tandingan bagi Allah? Ketika sahabat tadi mengatakan, telah berkehendak Allah dan engkau. Maka Rasulullah SAW menegur perkataan tersebut. Aja'altani niddan, aja'altani lillahi niddan. Ya, pasti sahabat ketika mengungkapkan itu tidak akan tergambar bahwa Rasulullah SAW sederajat dengan kehendak Rasul sama dengan kehendak Allah. Tapi karena lafaz dan bahkan orang yang mendengar bisa salah paham. Dan adab kepada Allah SWT, Rasulullah SAW tidak membolehkan ungkapan itu. Ya, karena dari sisi lafaz itu sudah membawakan makna-makna yang bisa salah paham orang. Kalau sekecil hal itu saja dilarang oleh Rasulullah, apalagi yang lebih. Seperti mengatakan bahwa makhluk ini diciptakan dari nur Muhammad. Allah tidak menciptakan makhluk ini kecuali untuk demi Muhammad dan sebagainya. Maka Rasul SAW menegur sahabat ketika mengatakan sya'allah wa syi'ta. Allah berkehendak dan engkau. Aja'altani lillahi niddan. Apakah engkau akan menjadikan aku sebagai tandingan bagi Allah? Sya'allah wahdah. Tapi Allah lah semata yang berkehendak. Ketika orang-orang Yahudi pernah juga berdiskusi mendebat sebagian sahabat, kalian juga menyembah selain Allah. Di mana kalian mengatakan sya'allah wa sya'a Muhammad. Lalu ketika sampai itu, hal itu kepada Rasulullah SAW mengajarkan kepada sahabat bagaimana mengungkapkan jika ada makhluk memiliki sebab tercapai suatu hal, maka digunakan kata-kata summa, sya'allah, summa syi'ta. Sya'allah, summa sya'afulan. Allah berkehendak, kemudian sepulan. Jadi ada kata-kata kemudian, menunjukkan adanya tingkat lebihnya kehendak Allah di atas kehendak makhluk. Maka oleh sebab itu ulama kita
demi terjaganya hak-hak Allah. Ungkapan-ungkapan sekalipun itu tidak boleh yang menggambarkan adanya kesamaan kedudukan makhluk dengan sang Khalik. Lalu secara ungkapan, jika hal yang kecil itu saja dilarang oleh Rasulullah SAW, bagaimana perkara-perkara yang telah kita gambarkan tadi, berdoa di kuburannya, atau menganggap kuburannya sebagai tempat yang mustajab berdoa, dan sebagainya. Kemudian, maka beliau mengatakan selama tidak sampai memberikan kekhususan Allah kepada Nabi. Maka oleh sebab itu diberi catatan, fihi nadharan awisun, fa inna min anwa'i ta'zim ma huwa muhdas. Beliau mengatakan di sini ada catatan yang sangat tegas dan keras ini. Karena di antara mengagungkan menghormati Rasulullah SAW ada hal-hal yang tidak sampai pada tingkat syirik, tapi dia merupakan bid'ah atau jalan kepada syirik. Bahkan di antaranya juga ada hal yang dilarang. Walaupun keduanya itu tidak sampai pada memberikan kekhususan Allah kepada Nabi SAW. Bagaimana bisa dikatakan bila seseorang mengagungkan Nabi SAW dalam amalan-amalan bid'ah, perkara-perkara yang dilarang dalam agama, dianggap dia telah ashab al-haq, bahwa dia telah menjalankan kebenaran. Lalu setelah itu beliau mencoba memberikan makna terhadap hadis. La tushaddu rihal illa ila thalathati masjid. Ketika Rasulullah SAW dilarang melakukan perbekalan dalam perjalanan, bersiap melakukan perjalanan dengan tujuan beribadah ke sebuah tempat, kecuali kepada 3 tempat, yaitu Masjidil Haram, Masjid Rasulullah SAW, dan Masjidil Aqsa. Beliau mengatakan, tidaklah, maknanya adalah dibolehkan mengadakan perjalanan kepada masjid. Kata mereka, kata beliau, ini kan kepada masjid. Tapi kalau tidak kepada masjid boleh, ke kuburan boleh. Begitu cara beliau mengambil hujah dari hadis ini. Kalau tujuan pergi ke masjid untuk beribadah, kata beliau, ila masjid li ajli ta'zimihi wa salati fihi, pergi ke masjid yang tujuan mengagungkan dan salat di sana, tidak dibolehkan kecuali 3 masjid. Tapi kalau maknanya mengagungkan dan beribadah bukan ke masjid, mengagungkan tempat bukan masjid, kesimpulan beliau membolehkan. Kan ini suatu kesimpulan dalam memahami dalil yang sangat bertentangan dengan nas dalil itu sendiri, karena sebab dalil ini sendiri dibacakan oleh sahabat membawakan hadis ini kepada seorang sahabat yang pulang dari Bukit Tursina. Bukan ke masjid dia pergi. Tapi sahabat berdalil dengan dalil ini untuk umum tempat manapun, tujuannya untuk beribadah, mengagungkan tempat itu dengan ibadah, ya, badal lebih cepat diterima, lebih didapatkan ganda pahala dan sebagainya, tidak dibolehkan Rasulullah SAW. Begitu pemahaman semua ulama terhadap hadis ini. Tapi beliau mencoba mempelintir pemahamannya, itu hanya untuk sesama masjid. Tapi kalau kuburan, itu tidak masuk dalam larangan ini. Nah, begini pola cara-cara ahlul bid'ah di dalam mengkebiri hadis-hadis Nabi SAW. Ila qawlihi hadha takdir labudda minhu, kata. Kalau tidak demikian, kata beliau, tentu ini termasuk melarang haji, berjihad, kata beliau. Karena kalau kita katakan umum, tidak boleh melakukan perjalanan kecuali kepada 3 masjid. Yang dimaksud oleh para ulama sih melakukan perjalanan ke tempat-tempat yang diagungkan dalam beribadah di situ. Apakah masjid, kuburan, tempat apapun saja. Tapi tidak termasuk pula larangan melakukan perjalanan untuk mencari rezeki, berjihad. Karena tidak ada satu ulama memahami itu. Karena ini sudah jelas. Secara sahih tidak dilarang di sini.
Secara ini nggak ada larangan. Bahkan berjihad, melakukan perjalanan untuk berjihad, melakukan perjalanan untuk pergi berhaji. Mana ada ulama memahami hal seperti itu. Nah, inilah keanehan, keganjilan, kelucuan kadang-kadang kata hawa nafsu ya, bid'ah sudah melekat dalam hati seorang. Dia memunculkan pernyataan-pernyataan yang kadang menggelikan. Maka kata beliau mengatakan kalau kita tidak khususkan masjid, berarti masuk larangan berjalan untuk ya berjalan untuk ilmu, berdagang sebagainya. Ya. Jawabannya adalah ada yang kita sebutkan dijelaskan bahwa la tusyaddu rihal bin an'am wal khas, itu masalah yang umum masyhur ya. Adapun bukan haji dan sebagainya, ini ada ghaflah syadidah. Ya. La tusyaddu rihal la taqdiman wa syiddatu rihal lil haji. Karena makna hadis itu tidak dilarang melakukan perjalanan ya, kecuali kepada 3 masjid, itu tidak masuk larangan untuk berhaji, berjihad dan sebagainya. Ini keanehan pemahaman. Yang dimaksud oleh para ulama menjelaskan ada menuju tempat dalam rangka beribadah di tempat tersebut, mengagungkannya, sementara nggak ada dalil-dalil yang memberikan keutamaan-keutamaan dan tempat tersebut. Adapun jihad jelas menuntut ilmu, banyak sekali dalil, maka tidak termasuk ke dalam hadis tersebut. Baik, para pemirsa dan pendengar rahmati Allah SWT, untuk pada pertemuan kali ini kita cukup sampai di sini dulu jumpa kita ya. Yang kesimpulannya adalah kita jawab di sini beberapa syubhat beliau. Yang pertama adalah pernyataan beliau bolehnya berlebihan dalam mengagung mulia Rasulullah SAW. Dan juga tentang syubhat beliau dalam mentakwil hadis itu, mengkhususkan tidak boleh pergi ke masjid dalam rangka beribadah. Itu pemahaman beliau. Para ulama menganggap adalah beribadah ke mana tempat manapun yang tidak disyariatkan, tidak diagungkan, tidak dibolehkan melakukan perjalanan. Itu yang dipahami oleh para ulama. Menuju tempat-tempat, diantaranya mengagungkan tempat-tempat atharul anbiya. Sebenarnya sebab urul hadis ini diwariskan oleh sahabat itu adalah ketika menemui Abu Hurairah datang dari Bukit Tursina, tempat tempat Nabi Musa menerima wahyu dari Allah SWT. Lalu disebutkanlah hadis ini oleh sahabat kepada Abu Hurairah, seandainya engkau bertemu dengan saya sebelum berangkat, semua engkau tidak akan berangkat, kata sahabat tersebut. Kenapa? Karena Rasulullah SAW tidak membolehkan mengunjungi tempat-tempat tertentu ya, untuk beribadah kecuali 3 tempat. Itu Masjidil Haram, Masjid Rasulullah SAW, Masjidil Aqsa. Demikian insyaallah pada pertemuan akan datang kita akan lanjutkan pembahasan ini. Barakallahu fikum, wallahu a'lam bissawab. Nah, baik. Alhamdulillah. Terima kasih banyak Ustaz atas materi yang telah disampaikan di kesempatan pagi hari ini dari pembahasan pengangguran yang berlebihan kepada orang soleh, dan mudah-mudahan menjadi ilmu yang bermanfaat untuk kita semua. Baik, untuk selanjutnya silahkan kami buka sesi interaktif, sesi tanya jawab. Bagi Anda yang ingin bertanya perihal pembahasan ini, silakan bisa mengirimkan pertanyaannya melalui layanan pesan WhatsApp di nomor 0218236543, atau Anda juga bisa menghubungi kami di layanan telepon ya di 0218236543. Nah, yang pertama kami ajukan pertanyaan di layanan pesan WhatsApp. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya Ustadz, bolehkah kita berniat orang tua yang telah meninggal, kemudian kita berziarah setiap hari kepada makam orang tua Ustadz? Apakah hal tersebut diperbolehkan ataukah malah dikatakan berlebih-lebihan? Mohon jawaban dan penjelasannya. Nah, barakallahu fikum. Ziarah kubur tentu juga sesuai dengan batas yang disyariatkan. Maka itu kubur orang tua kita siapa saja.
Sekarang hadaf kita, tujuan kita ziarah kubur itu apa? Karena untuk mendoakan orang-orang yang telah meninggal, tidak mesti kita harus datang ke kuburannya. Tidak harus kita datang ke kuburan. Tetapi cukup kita doakan dimanapun dan kapan saja kita berdoa, kita doakan orang-orang yang kita cintai yang telah mendahului kita. Tidak mesti harus datang ke kuburannya. Karena Rasulullah SAW menganjurkan agar kita mendoakan kaum muslimin baik yang masih hidup maupun sudah meninggal. Allah Subhanahu wa taala katakan dalam firman-Nya, "Rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladziina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan ladzina amanu rabbana innaka ra'ufur rahim." Di sini ayat doa yang mulia ini kita mohonkan ampun untuk diri kita dan orang-orang beriman sebelum kita. Kemudian juga doa-doa yang biasa kita baca, Allahumma firli muslimin muslimat wa mu'minin wal mu'minat al ahya minhum wal amwat. Ya Allah, ampunilah kaum mukminin muslimin muslimat, orang laki-laki, orang muslim laki-laki dan perempuan, orang mukmin laki-laki dan perempuan yang masih hidup maupun sudah meninggal. Tidak mesti kita datang ke kuburan. Walaupun kuburan orang tua kita. Kapan kita itu namanya bertakalluf, berlebih-lebihan. Takalluf. Ya. Nah, hal itu jelas bertentangan dengan sunnah yang diamalkan oleh para sahabat. Walaupun mereka tinggal di Madinah. Tidak ada di antara mereka setiap sholat ke Masjid Nabawi, yang mereka juga dekat rumahnya dengan Masjid Nabawi, berulang-ulang mendatangi kuburan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Karena Rasulullah SAW sendiri mengatakan, la tajil qabri idah. Jangan jadikan kuburanku nanti tempat yang selalu kalian ulang-ulangi mendatangi. Menziarahi kubur boleh saja, tapi sesuai dengan batas-batas tentukan agama. Tanpa takalluf, tidak berlebihan. Wallahu a'lam bishawab. Iya, nah baik. Terima kasih banyak Ustaz. Syukran atas jawaban dan penjelasannya. Dan selanjutnya kami berikan kesempatan untuk Anda yang ingin bertanya melalui layanan telepon, silahkan. Baik di layanan WhatsApp ataupun layanan telepon biasa, ya di 021 823 6543. Silahkan yang ingin bertanya langsung. Ya, bentar Ustaz. Ya, belum terkoneksi Ustaz. Nah, ada pertanyaan kembali dari Abu Fadlan yang berada di Jakarta. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya Ustaz, bagaimana hukum sholat di dalam di dalam masjid yang pekarangannya itu terdapat kuburan? Kuburan tersebut berada di bagian belakang kiri masjid dan telah dipagar namun tidak dibatasi dengan akses jalan Ustadz. Akses kuburan melalui dari basement masjid kuburan oleh peziarah keluarga. Mohon penjelasannya bagaimana hukum sholat di dalam masjid tersebut. Nah, syukran jazakallahu khair. Barakallahu fikum. Pertama, semua ulama sepakat melarang sholat di masjid yang ada kuburan, atau sepakat bahwa perbuatan yang dilarang dalam agama. Namun mereka berbeda pendapat tentang kesahan sholat di masjid tersebut. Ada yang berpendapat sholatnya sah, namun dia berdosa. Ada yang berpendapat sholatnya tidak sah. Tapi mereka dasarnya sepakat. Tidak boleh sholat di masjid yang terdapat kuburan di perkarangan masjid tersebut. Yang perkarangan maksudnya adalah terdapat di tanah wakaf masjid. Tapi kalau kuburan itu dekat dengan masjid, tapi tanah itu bukanlah tanah wakaf masjid, bukan bagian dari perkarangan masjid, itu tidak termasuk namanya larangan ya sholat di masjid tersebut. Karena pemilik tanahnya berbeda. Dimanapun posisi kuburan itu, apabila tidak termasuk dari bagian tanah masjid, maka tidak dilarang. Tapi bila kuburan itu dimanapun posisinya, ya baik di dalam masjid apalagi, kalau dalam masjid secara tegas, ya, pendapatnya rajim batal salat orang-orang yang salat di situ. Karena Rasul tadi sudah jelas mengatakan, la tusallu ilal kubur, dengan salat kalian terhadap kuburan. Maka para ulama mengatakan, jika kuburan itu lebih dahulu, maka ataupun solusinya adalah dikeluarkan bagian kuburan itu dari masjid dengan cara membatas tembok atau yang
bisa dipahami menunjukkan bahwa kuburan tidak bagian lagi dari perkara masjid. Jika kuburan dahulu, sebagian ulama malah tegas menyatakan masjidnya harus dibongkar. Jika masjid lebih dahulu, kuburnya harus dibongkar. Ada asumsi di tengah masyarakat kita mungkin yang kadang-kadang masyarakat tidak bisa menolak karena keluarga pewakaf yang meminta orang tuanya dikuburkan di tanah wakaf. Ini hal ini perlu kita jelaskan. Bila tanah telah diwakaf untuk masjid, maka ahli waris tidak berwenang untuk memanfaatkan lagi wakaf tersebut secara khusus untuk kuburannya. Tentu tidak, karena itu bukan milik mereka, sudah diwakafkan. Yang kedua, asumsi sebagian orang adalah berkubur di masjid itu lebih baik di kuburan, berkubur di tempat yang lain. Padahal salah. Rasulullah SAW selalu melarang orang berkubur di masjid. Dan menjadi kubur sebagai tempat masjid atau berkubur di masjid. Karena tidak akan ada manfaat efeknya. Karena asumsi masyarakat, kalau dia mendengar orang baca Al-Quran, kalau orang selalu beribadah sekelilingnya, dia akan diringan. Tidak ada itu. Itu asumsi yang sangat batil. Kalau seandainya amalan-amalan orang ada di masjid dapat meringankan amalan orang-orang yang ada di kubur di dalam masjid di bawahnya, tentu akan ramailah orang berkubur di masjid-masjid. Tentu Rasulullah SAW motivasi para sahabat akan melakukan hal itu. Kalau memang dia tidak beramal soleh di masa hidupnya, maka orang-orang beramal di masjid, baca Quran segala macam, yang akan dapat membantunya ada bila itu tanah wakafnya dan dia wakafkan, kemudian dia berkubur di tempat lain, ya pahalanya wakafnya pasti mengalir. Tapi tidak berasumsi mengatakan bahwa berkubur di masjid, bahwa dia akan terjaga dari azab. Yang ada demikian. Kemudian juga ada syubhat yang selalu dijadikan hujah oleh mereka. Bagaimana dengan kuburan Nabi SAW? Para ulama kita telah menjelaskan bahwa Nabi SAW tidak berkubur di masjid beliau, bukan di perkarang masjid. Beliau berkubur di rumah pribadi beliau, di rumah Aisyah anha. Itu yang pertama. Kemudian, saat perluasan masjid, kuburan tersebut bagian tanah masjid, bagian kuburan tanah rumah Aisyah itu tidak dijadikan bagian dari masjid. Maka sampai hari ini itu tetap tanah rumahnya Aisyah dan kuburan Nabi SAW tidak bagian dari masjid. Ketika terjadi perluasan Masjid Nabawi, maka para penguasa melakukan perluasan, tidak menjadikan masjid di tengah-tengah masjid, kuburan tersebut ke dalam masjid, supaya tidak tergambar atau dipahami bahwa kuburan Nabi SAW ada di masjidnya. Jadi posisi sekarang itu tidak demikian di masa Rasulullah SAW maupun di masa Khulafaur Rasyidin. Cuman karena ada perluasan, seakan-akan masjid itu terlalu berdempet dengan masjid. Nah, sampai hari ini itu tidak bagian dari masjid kuburan Nabi SAW. Di antara hikmah disebutkan oleh para ulama adalah ketika adanya bangunan di sekitar kuburan Nabi SAW, yang Nabi SAW berkubur. Kenapa Nabi SAW berkubur di rumahnya? Karena memang hikmahnya disebutkan para ulama, pertama adalah terjaganya kuburan Nabi SAW dari perbuatan-perbuatan syirik, sehingga orang akan menegur jika ada orang-orang yang berbuat syirik di kuburan Nabi SAW karena tampak. Kemudian tidak bisa bertawaf di kuburan Nabi SAW. Ini istijabah Allah terhadap doa Nabi SAW. Allahumma la taj'al qabri wasanan yu'bad. Ya Allah, jangan jadikan kuburan aku nanti sebagai berhala yang disembah. Jadi dari doa Nabi SAW ini aja sudah jelas oleh kita bahwa beliau tidak redha kuburannya dijadikan sebagai tempat-tempat beribadah, tempat meminta-minta sebagaimana dilakukan oleh orang-orang Yahudi Nasrani dan orang-orang jahiliyah di kuburan orang-orang saleh mereka. Wallahu a'lam bishawab. Barakallahu fikum. Nah, baik. Alhamdulillah, terima kasih banyak Ustaz. Syukran jazakallahu atas jawaban dan penjelasannya. Dan silahkan kami berikan kesempatan kembali bagi Anda yang ingin bertanya secara langsung di layanan telepon di 021-823-6543. Baik Anda yang ingin menghubungi di layanan telepon biasa ataupun menghubungi di layanan telepon WhatsApp. Nah, silakan, satu kesempatan kami berikan di halo. Halo, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan Ibu siapa, di mana? Ibu Eni di Padang. Ibu Eni di Padang.
Iya, Ya, silakan Ibu Eni. ini Ustaz mau bertanya, apakah kita hanya melewati kuburan itu harus membaca doa sebelum masuk kuburan? Hanya melewati saja. Ya, kan kita melewati jalan itu, Ustaz. Apakah kita harus membaca doa ketika melewati itu, betul Ustaz? Dan satu lagi Ustaz, di belakang rumah saya itu kan ada kuburan umum dan kuburan keluarga saya. Apakah apabila saya di arah belakang itu harus baca doa juga gitu Ustaz, baca doa Baik. masuk kubur. Baik. Baik Ustaz. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, silakan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Doa ziarah kubur kita baca ketika memang niat berziarah kubur. Ya, adapun ada kuburan di pinggir jalan, ya kita lewat saja karena kita tidak berziarah ke kuburan tersebut. Jadi mungkin ada jalan raya, di pinggirnya ada kuburan umum semacamnya. Maka kita lewat, tidak membaca doa ziarah kubur karena kita tidak pergi ke tempat kuburan tersebut, tidak berziarah ke tempat itu. Maka yang harus kita lakukan ya lewat saja. Tapi bila kita ingin ziarah kubur, berhenti, ya masuk ke tempat perkawinan kuburan, baru kita baca doa ziarah kubur. Wallahu a'lam bissawab. Nah, baik. Alhamdulillah, terima kasih banyak Ustaz. Syukran jazakallahu khair. Dan selanjutnya silakan yang kedua di layanan telepon kembali. Assalamualaikum. Nah, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa di mana? Silakan yang kedua di layanan telepon. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf dikecilkan terlebih dahulu volume televisinya Bapak sebelum dilanjutkan supaya kita fokus dengan suara Bapak satu saja ya di layanan telepon. Dengan Bapak siapa di mana? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gini Pak Ustaz, saya mau bertanya tentang apa hukumnya orang yang menaruh kain kuning di kuburan itu apa? Karena kita di Kalimantan Selatan banyak terjadi orang yang sering menaruh kain kuning di atas kuburan. Apa hukumnya itu, Pak Ustaz? Baik, itu saja ya Bapak. Terima kasih. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, silakan Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Memang ada di sebagian tempat budaya-budaya. Ada ketika di kuburan juga kain kuning, kain putih, ya. Bahkan ada juga yang membuatkan rumah untuk kuburan tersebut. Tentu ini jelas-jelas menyalahi tuntunan sunnah Rasulullah SAW. Karena ketika beliau menguburkan para sahabat, demikian pula banyak orang meninggal di masa Rasulullah SAW tidak pernah diperlakukan hal yang sama. Kalau tujuannya ada, karena memang begini, kita dalam jalan agama ini, kalau kita sebagai seorang muslim tentu patuh dan taat sesuai tuntunan agama. Karena bila kita melakukan persepsi, asumsi-asumsi dengan dipasang kain kuning ini bisa begini, kain putih begini, kain hijau begini, kita mendapatkan informasi itu dari siapa? Syariat siapa yang kita jalankan? Ya. Apakah syariat nenek moyang kita atau syariat Nabi Muhammad SAW? Nanti akan ada orang berasumsi lain, asumsi sehingga tidak habis berbagai macam bentuk perilaku-perilaku dalam beragama ini. Semua memiliki asumsi. Ada yang mengatakan kalau dibuatkan rumah kuburan itu sehingga dia tidak kepanasan, tidak kedinginan. Ini kan asumsi manusia membayangkan bahwa di sana dia terlindungi dengan hal begitu. Tidak. Tidak ada hal yang dapat melindungi seseorang telah meninggal di dalam kuburnya, dalam barzah sana, kecuali amalnya. Walaupun dibungkus di atap emas kuburannya, nggak ada pengaruhnya. Nah, maka oleh itu Rasulullah mengatakan, la tabnu alal qabr, atau alal kubur, wa la tabnu alaiha. Kata Rasulullah, jangan kalian membangun di kuburan itu, bangun dalam bentuk apa saja. Ya, maka disebut di situ bukan bangun rumah saja. Di lafadznya itu tidak boleh membangun. Apa bentuknya? Ya. Maka bahasa-bahasa dari Al-Quran dan Sunnah itu sangat luas dan begitu
teliti ketika menggunakan suatu kalimat itu dapat dipahami bahwa dia mencakup bukan saya kan nggak bangun rumah, walaupun tidak rumah, mengecor dan sebagainya. Maka disebutkan dalam hadis bahwa kuburan itu hal yang boleh ditinggikan dari tanah. Itu hanya 1 jengkal. Apalagi tinggikan hal-hal lain. Kemudian itu masuk juga dalam perkara mubazir, menggunakan nikmat Allah bukan pada tempatnya. Banyak orang-orang fakir miskin yang butuh kepada baju, malah kita kasih kepada pohon, batu, kuburan, dan sebagainya. Wallahu a'lam bishawab. Barakallahu fikum. Nah, baik, alhamdulillah, terima kasih banyak Ustaz. Syukran jazakallahu khair atas jawaban dan penjelasannya. Baik, untuk selanjutnya kami beralih di layanan pesan WhatsApp kembali Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari Wirayawan dan penanya yang lainnya yang bertanya perihal senada, yaitu jika kita berziarah kepada anggota keluarga kita, apakah benar mereka mengetahui atau merasakan kedatangan kita ketika kita menziarahinya? Lalu bagaimana dengan kami yang jarang sekali berziarah kubur kepada orang tua ataupun anak kami yang telah meninggal, namun kami tetap mendoakannya dimanapun kami berada? Apakah hal tersebut juga bukan merupakan suatu bentuk ya berbakti kepada orang tua Ustaz? Mohon jawaban dan penjelasannya. Baik, bagian berbakti kepada orang tua yang terpenting itu adalah mendoakannya atau berwakaf atas nama dia, sehingga pahalanya tetap mengalir kepada orang tua kita. Jadi menziarahi kubur orang tua boleh saja jika kita memungkinkan, waktu kita ada luang untuk itu. Tapi yang terpenting dari itu semua adalah mendoakan orang tua kita. Sebagaimana dalam hadis Nabi SAW, ya, idza mata ibnu Adam inqata amaluhu illa min thalath. Apabila seorang anak Adam terputus semua amalan kecuali 3 hal. Di antara 3 itu awaladun salih yad'u lahu. Anak yang saleh mendoakan. Itu yang paling terpenting. Ya, mendoakan orang tua kita. Kemudian terpenting lagi ada kita menjadi anak yang soleh. Itu sudah bagian kita berbakti kepada orang tua kita. Agar doa-doa kita dikabulkan Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita tidak perlu bersusah payah umpamanya kita tinggal di tempat lain, ya, syaddur rihal, mempersiapkan perjalanan, kecuali kita memang tujuannya ada pulang kampung lebaran. Ya, kemudian setelah sampai di kampung menziarah kubur orang tua kita, tidak masalah. Tapi kalau tujuannya berangkat di daerah lain untuk hanya semata-mata ziarah kubur, ini yang termasuk dalam larangan tadi. Ini termasuk dalam larangan tadi. Wallahu a'lam bishawab. Nah, yang mengenai apakah anggota keluarga kita merasakan kedatangan kita Ustaz ketika kita menziarahi kubur, apakah benar Ustaz? Mohon jawaban dan penjelasannya. Ibnul Qayyim dalam kitab Ar-Ruh menggambarkan. Pertama, ada khilaf para ulama. Apakah seseorang ketika tapi kalau dalil-dalil dari sunnah tidak ada yang menyatakan bahwa bila orang datang ke kuburan seseorang dia dapat mengenali keluarganya datang. Tidak ada. Ya, tidak ada selama yang kami pelajari. Ya, ada masalah alam barzah, kemudian pada masalah pembahasan tentang ziarah kubur, maka tidak ada seseorang tahu dia lagi menziarahi siapa yang datang ke kuburannya. Karena orang-orang yang sudah meninggal tidak pernah mengetahui apapun perkara yang ada di dunia ini. Dia tidak mengetahui hal yang gaib. Ya. Maka dia tidak tahu orang datang ke kuburannya atau bukan. Dia tidak mengetahui. Karena dia tidak mengetahui hal yang gaib. Itu yang jelas. Adapun Rasulullah SAW itu hanya ketika umatnya menziarahi, mengucapkan salam, ya, ada malaikat yang menyampaikan salam kepadanya dan Allah kembalikan ruhnya kepada jasa untuk menjawab salam umatnya. Itu ada khusus bagi Rasulullah SAW. Dan adapun selain Rasulullah SAW tidak disebutkan jika ada orang ziarah ke kuburnya, ruhnya dikembalikan Allah, lalu dia tak mengetahui orang yang datang ke kuburannya. Belum ada satupun dalil yang kami ketahui tentang menyatakan bahwa orang yang sudah meninggal dapat mengetahui orang-orang yang datang ke kuburannya. Barakallahu fikum wallahu a'lam bishawab. Baik. Alhamdulillah, terima kasih banyak Ustaz. Syukran atas jawaban dan penjelasannya.
Dan selanjutnya kami ajukan kembali Ustadz pertanyaan di layanan pesan WhatsApp. Ada pertanyaan. Ya Ustadz, di mana letak garisnya antara cinta, hormat dan berlebih-lebihan dalam masuk gulu Ustadz? Mohon jawaban dan penjelasannya. Yang gulu tidak pernah dicontohkan dan masuk pada bab-bab yang dilarang. Maka mencintai Rasulullah SAW sesuai dengan aturan sunnah. Ya. Contoh ada orang karena cinta pada Rasulullah SAW, tadi gulunya mengatakan Rasulullah SAW ciptakan dari cahaya. Atau Rasulullah SAW cahaya yang diciptakan, yang pertama kali diciptakan Allah dan Nur Muhammad. Atau mengatakan bahwa Allah tidak menciptakan makhluk kecuali demi Muhammad. Ini sudah over. Karena dia tidak ada dalil menyuruhkan hal itu. Maka dilaksanakan sesuai dengan kita ketika mencintai Rasulullah SAW sesuai dengan aturan yang disyariatkan oleh Allah dan Rasulullah SAW dan mencintai beliau. Bukan yang cara-cara yang berlebihan. Nah, agar kita tahu adalah bagaimana para sahabat dalam memahami dalil-dalil tersebut. Bagaimana para sahabat dalam mencintai Rasulullah SAW. Membela dengan harta, mempelajari agamanya, mengamalkannya, menegakkan sunnahnya, membela sunnahnya dengan kemampuan masing-masing. Ya, menyebarkan sunnah dengan membagikan buku, membangun pondok pesantren, menyebarkan ilmu sebagainya. Itu hakikat dari cinta Rasulullah yang ada dalilnya di surat. Tapi datang ke kuburan Rasulullah SAW, mencium-cium pagar atau istilahnya tembok-tembok sekitar kuburan sebagainya, mengusap-usap. Nah, sudah gulu. Jadi beda saja. Bedanya ya sangat tipis karena bercampur antara hal yang seakan-akan disyariatkan padahal tidak disyariatkan. Maka untuk tahu kita mana sunnah dan mana yang bid'ah, maka kita selalu banyak belajar agar kita tahu batasan-batasan yang dibolehkan dalam mengagungkan Rasulullah SAW. Karena juga banyak di sana buku-buku yang menyebarkan pemikiran-pemikiran hulu, ekstrim, yang berlebih-lebihan tadi. Barakallahu fikum, wallahu a'lam bishawab. Nah, baik. Alhamdulillah, terima kasih banyak Ustadz. Syukuran jazakallahu khair atas jawaban dan penjelasannya. Dan mungkin satu kesempatan kembali kami berikan di layanan telepon. Silahkan ya di 0218236543 bagi Anda yang ingin bertanya secara langsung. Silakan. Ya, untuk layanan telepon biasa ataupun WhatsApp kami persilakan. Halo. Ya. Halo. Ya, halo. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa di mana? Dengan Pak Surya di Palu, Sulawesi Tengah. Pak Suryadi di Palu, silakan. Ya. Yang saya tanyakan, apakah bisa kita niatkan untuk korban hewan korban untuk orang tua yang sudah meninggal? Mohon penjelasannya. Baik, itu saja ya. Baik, terima kasih banyak Bapak Suryadi yang berada di Palu, ditunggu jawabannya. Silakan Ustaz. Baik, makasih Pak Suryadi di Palu. Semoga Allah SWT menjaga beliau dan kita semua. Masalah korban tetap orang keluarga yang telah meninggal. Ada khilaf dari para ulama, tapi Imam Syafi'i dan juga mazhab Imam Ahmad membolehkan berkorban ya sebagai sedekah jariyahnya atau sebagai amal yang kita niatkan pahalanya untuk orang tua kita yang telah meninggal. Sebagian ulama membolehkan hal seperti itu. Barakallahu fikum, wallahu a'lam bishawab. Ya, baik. Demikian ya untuk Pak Suryadi jawaban dari Al-Ustaz. Dan selanjutnya ini kembali Ustaz bertanya mengenai ziarah kubur ya Ustaz, yaitu dari Bapak Zainal yang berada di Tangerang mengenai penentuan hari hari ziarah kubur, apakah itu diperbolehkan Ustaz? Penentuan mengatakan di hari itu memiliki keutamaan, memiliki kekhususan, itu jelas. Karena kita tidak boleh menentukan kekhususan waktu, kekhususan pahala, keutamaan, kecuali bila ada dalil dari Al-Quran Sunnah. Umpamanya ziarah kubur tetap setiap hari Jumat. Kenapa? Karena hari Jumat itu adalah hari yang termulia. Tapi Rasul kita SAW menyebutkan bahwa tidak boleh mengkhususkan amal-amal apapun di hari Jumat itu.
Ya, maka Rasulullah katakan, janganlah kalian khususkan dengan sholat, puasa, atau amal-amal lain tentunya. Jika tidak boleh maka semua fadail, kekhususan, keutamaan harus ada dalil yang menyatakan itu. Bedakan antara keutamaan umum dengan keutamaan khusus. Memang hari Jumat itu hari yang mulia. Tapi Rasulullah SAW tidak mengkhususkan bahwa amal yang mulia di hari Jumat itu adalah ziarah kubur umpamanya, atau di antara amal-amal dianjurkan. Nggak ada. Hanya sebatas mengatakan bahwa hari Jumat itu hari yang sangat mulia. Maka tentu, apa saja amal dimuliakan? Melaksanakanlah amal-amal yang disyaratkan pada Jumat seperti sholat Jumat, ya, beramal kebaikan dan sebagainya. Tapi tidak ada kekhususan untuk amal tertentu tanpa ada dalil. Maka bila kita mengkhususkan suatu waktu, menganggap waktu itu lebih utama, tentu ini jelas kita telah menentukan suatu tanpa dalil. Tapi bila kita hanya bisanya, kita libur setiap hari Ahad, lalu berkunjung kepada hari Ahad saja. Atau kita bisanya setiap waktu liburan Idul Fitri, lalu kita ziarah kubur waktu libur itu. Bukan karena mengatakan bahwa di antara adanya, bahwa apa istilahnya, di antara kesempurnaan Idul Fitri itu ziarah kubur, dikaitkan. Ini tidak ada hubungannya. Cuman hanya kondisi kita pulang kampung, kemudian juga waktunya ada waktu itu, tidak meyakini bahwa keutamaan ziarah kubur di saat lebaran, itu tidak termasuk hal yang dilarang. Wallahu a'lam bishawab. Barakallahu fikum. Nah, Ustaz, alhamdulillah, terima kasih banyak. Syukran jazakallahu atas jawaban dan penjelasannya. Satu pertanyaan terakhir Ustaz di kesempatan pagi menjelang siang ini, yaitu ada pertanyaan, ya Ustaz, bagaimana jika kita umroh namun berniat saya ketika umroh harus berziarah ke makam Nabi dan juga ke makam syuhada Uhud. Namun dan kebalikannya, bagaimana, apakah benar jika kita ziarah ke kota Madinah itu tidak melakukan ziarah ke makam Nabi dan juga tidak ziarah ke syuhada Uhud, apakah bukan merupakan suatu adab yang baik Ustaz? Mohon jawaban dan penjelasannya. Baik, para ulama kita menjelaskan, jika seseorang telah berada di kota Madinah, maka dia dianjurkan untuk berziarah ke makam Nabi dan kuburan Uhud. Karena Rasulullah SAW semasa hidupnya, beliau sering menziarahi yaitu makam Uhud dan juga makam di Baqi. Tapi tujuan utama kita adalah untuk berumrah. Jadi kalau dapat, tapi tidak ada hubungannya dengan amal umrah kita. Amal umrah kita tidak kurang pahalanya, tidak ada hubungannya. Jadi kalau nggak sempat, kalau nggak ada masalah. Atau kita berdosa juga tidak. Sampai di Madinah kita nggak sempat untuk ke sana karena mungkin kegiatan-kegiatan yang membatasi kita dan sebagainya, nggak masalah juga. Cuman kalau memungkinkan waktu dan kesempatan, diupayakan ziarah ke makam Nabi SAW, ke makam syuhada Uhud atau ke Baqi. Itu saja kalau memungkinkan. Tapi tidak ada hubungannya atau berdosa meninggalkannya. Ya, meninggalkan cuman hanya dianjurkan ketika seorang memiliki kesempatan setelah sampai di Madinah. Barakallahu fikum, wallahu a'lam bishawab. Terima kasih atas kebersamaannya. Mohon maaf atas segala kekurangan dalam penyampaian pembahasan pada pagi hari ini. Wallahu a'lam bishawab. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami ucapkan terima kasih sekali lagi. Terima kasih banyak jazakallahu khair atas waktu yang telah diluangkan oleh Al-Ustaz Profesor Dr. Ali Musri Semjan Putra hafizahullah taala yang berada di Insya Pekanbaru Riau. Mudah-mudahan Allah menjaga Al-Ustaz beserta keluarga, memberkahi ilmu yang telah disampaikan, juga memberkahi pertemuan kita di kesempatan pagi dan jelang siang ini. Jazakumullah khairan, barakallahu fikum kepada antum semua yang sudah menyimak acara kami di kesempatan hari ini. Semoga menjadi ilmu yang bermanfaat untuk kita semua yang telah kita simak bersama ini. Demikian kami undur diri, mohon maaf apabila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Simak Radio Roja Bogor 100.1 FM. Radio Roja Maju.